Wah, seru ya. Harus balik lagi itu berarti benar. Tegang ya. yang dari tadi memberikan insight-nya gitu, dan Mas Hendar membackup dengan ketenangan beliau gitu ya. Tapi kayak connect gitu, tau gak? Mereka tuh satu connected visi. gitu. Gitu kayak satu visi, dan kayak they have been through that, so you are welcome to answer. Hai istri gitu, tau gak? Gue tuh berasanya gitu tau gak, melihat mereka gitu ya. Dan itu tuh kayaknya jarang bisa ditemui ya these days ya. Hah? Apa? Bisa ya. Mungkin karena hubungannya udah saking lamanya gitu, jadi udah connect banget. Tapi kok gue kurang setuju ya sama kalimat mungkin karena mereka udah lama gitu. Why not gitu? Kita ngomong udah juga harusnya bisa betul. Harusnya. Aku sama seperti Titin. Saya tidak setuju karena hubungan lama, tapi lebih kepada kesadaran dari awal pasangan itu. Ya. Itu bisa melakukan kesalahan loh. Sorry, Ricky, saya harus katakan bahwa tidak selamanya laki-laki yang berselingkuh atau perempuan yang berselingkuh. Dua-duanya bisa melakukan hal itu. Permasalahannya adalah Mas Hendar itu sangat menyukai wanita cantik dan kaki bagus. Mas Hendar itu serius. Sama Mas. Tapi kan diungkapin di dia sama dia. Jadi Mas Hendar tuh sangat senang, dia suka menyebutnya kabak. Ini kabak, saya udah tahu. Kabak itu kaki bagus. Dan itu benar-benar bagian ya. Mas Hendar senang banget tuh, makanya dulu waktu saya pacaran sampai saya sudah menikah pun saya sangat senang pakai rok mini. Nah, anyway, yang bahaya adalah pada saat Mas Hendar memupuk tuh bibit-bibit menyanjung ataupun menikmati bibit kakinya perempuan lain. Dan itu dipupukin terus. Iya, betul. Itu yang bahaya. Ya, setuju. Artinya apa? Jangan kakinya aja gitu loh. Wajah badannya juga, enggak. Tapi intinya gini, perasaan mengagumi seseorang, jika itu hanya sekedar dikagumi saja titik dan pasangan kita langsung mengetahui, betul ngakak, artinya kamu, aduh Mas ganteng banget, iya. Waduh Mas Hendar sangat tahu banget saya tuh kalau yang bisa memisahkan saya dan Mas Hendar itu hanya George Clooney gitu ya. Terjadi, Mas Hendar suka kadang-kadang mengkomedikan dirinya tuh sebagai George Clooney gitu ya. Gue inget pisan. Tapi buat Ina itu menjadi sebuah lucu-lucuan. Tapi kebayang nggak kalau itu saya pupuk di dalam pikiran saya, di hati saya, di dalam. Jadi dosa itu saya pupuk. Pikiran-pikiran itu dipupuk. Itu akan menjadi sebuah perjinahan. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan ingini barang sesamamu ataupun milik orang lain. Jangan menginginkan pasangan orang lain. Jadi sebetulnya Ricky, kita sebagai pasangan itu harusnya alert. Situasi apa yang sampai pasangan kita menyukai seseorang dan kemudian kita udah kebablasan. Bisa terjadi kita sendiri loh yang ignorance waktu ada simptom-simptom itu dan kita cuek-cuek saja. Setuju. Nah, memang ada nih Mbak Ino ini di teman permainan saya nih ya. Si istri udah nggak bisa mengungkapkan apapun lah gitu ke si suaminya gitu, karena buat dia katanya tuh ya apapun yang dia mau ungkapin juga udah selalu salah gue di mata dia gitu. Jadi daripada gue nanti hati gue sakit lagi ngomong, mendingan gue nggak usah ngomong aja deh gitu. Daripada guenya sendiri yang sakit. Dia bilang begitu sih, cuma kan jadi awet rajet ya. Nah itu gimana tuh? Satu, ini kayak COVID. Ini mumpung pandemik ya. Waktu kita sebelum tes PCR tahu negatif dan positif, ada simptom nggak? Ada gejala pasti. Ada gejala. Waktu kita merasa bahwa rumah tangga kita itu important dan penting, simptom-simptom itu perlu kita tes positif dan negatifnya. Supaya kita tahu penyakit itu segera disehatkan atau kebablasan masuk ICU dan akhirnya meninggal.
Apa analoginya ini? Kenapa Ina pakai analogi ini? Itu persis seperti sebuah hubungan. Waktu kita memiliki sebuah komunikasi yang Nggak tidak wajar. sehat, tidak sehat, seharusnya kedua belah pihak itu sadar. Kenapa ya? Kok beda dengan waktu pacaran ya? Waktu pacaran begitu intens komunikasi, tapi kemudian sekarang tidak. Something wrong. Kenapa nggak introspeksi diri masing-masing? Jangan berasumsi. Karena waktu kita mulai berasumsi terhadap pasangan kita mulai menganggap pasangan kita itu sebagai pesaing kita, iblis itu masuk dan kita kan nggak bisa menguasai maunya apa, kita tidak bisa mengontrol pasangan kita. Mungkin dia nggak punya pikiran seperti itu loh. Itu hanya asumsi diri saya bahwa kalau saya ngomong saya capek. Kenapa nggak dicoba aja diomongin? Jadi buat saya asumsi di dalam pikiran kita itu yang membunuh komunikasi kita. Karena menganggap pasangan kita bakalan begini, padahal belum tentu loh. Nah, itu yang selalu saya katakan bahwa apapun yang kamu rasakan, jika simptom ataupun tanda-tanda ketidaknyamanan kamu terhadap pasanganmu itu sudah mulai merasuki pikiran dan hati, sampaikan. Aku kok nggak nyaman ya mas, kamu deket-deket sama perempuan ini. Sudah 1 hari ini kamu menyebut nama dia 3 kali. Ada apa? Seriously, saya pernah melakukan itu ke Mas Hendar. Bahkan 10 tahun yang lalu. Karena buat saya, dia tidak sadar dan tidak pernah melakukan menyebut nama seseorang misalnya. Tapi beberapa hari dia menyebut nama itu terus. Itu ibu saya itu yang saya sebut sebetulnya. Bukan pendengar dia gitu ya. Waktu dia masih jadi penyiar yang dicintai banyak wanita-wanita begitu ya. Tapi tambahan juga ya itu komunikasi kan ya. Komunikasi kan, itu masalah komunikasi. Kayak saya ini pengakuan baru sekarang ini. Saya kadang-kadang salut loh lihat dia ini. Ya beberapa kali lah kalau dia lagi telepon ngubungin temen kerjanya dia menjelaskan sesuatu, dia pinter ya. Nah itu kan respect kan, ada respect kan. Nah itu perlu gitu yang gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong itu ke aku. Baru sekarang. Lebih bagus kan dia ngomongin ke banyak orang. Enggak, tapi intinya ya benar. Mas Hendar nggak pernah memuji saya karena dia tahu itu bukan bahasa kasih saya. Buat saya bullshit, kamu ngapain gitu. Tapi serius. Kamu kan muji saya gitu. Itu nggak pengaruh buat saya sama sekali. Karena saya memang bukan bahasa kasih saya itu bukan pujian gitu ya. Tapi cara Mas Hendar menyampaikan respeknya dia terhadap diri saya, kepada saya, itu saya rasakan dari beberapa hal yang Inoy justru dengar dari orang luar. Mas Hendar tuh begini. Dan buat saya, itu saya tangkap menjadi sebuah rasa grateful. Betul. Ya, benar. Apakah perlu saya sampaikan kepada dia, Mas kok kamu nggak muji aku? Saya nggak perlu. Tapi yang sering saya lakukan adalah, Mas aku capek. Mas Hendar selalu bilang bahwa kalau Inoy ngeliat muka dia itu selalu penuh dengan keluh kesah. Tapi waktu pergi diajak ke mall langsung cerah ceria. Aku bilang sama dia bahwa itu harusnya kamu grateful bahwa kelelahanku hanya bisa saya tunjukkan kepada pasangan saya dan kamulah yang bisa membuat saya cheer up kembali. Mas Hendar selalu bilang bahwa kenapa sih tadi kamu cerah ceria ketemu banyak orang, tapi setelah berdua sama aku kamu langsung kayak orang yang capek gitu. Capek. Aku bilang, bagus kan larinya ke kamu. Coba kalau aku larinya ke Ricky tadi, Ricky aku capek. Wah, buyar dunia aku. Dan satu hal, Mas Hendar mau cerita sesuatu yang mungkin kamu yang cerita lah. Kamu lah. Aku yang cerita. Mas Hendar pengen diceritain. Dan teman-teman, karena jadi teman-teman pekerjaan saya kan sering banget traveling ke luar negeri ataupun keliling Indonesia. Hampir dikatakan sebelum pandemik itu saya jarang sekali di rumah. Ricky sangat tahu itu. Nah, apa yang terjadi? Ada hal-hal di mana saya tahu diri untuk saya nggak punya waktu buat Mas Hendar pulang ke Bandung. Jadi Mas Hendar itu selalu saya dengan kejutan-kejutan karena saya tahu bahwa Mas Hendar senang. Itu diam-diam saya belikan tiket pesawat untuk kita ketemu di satu tempat.
Jadi kita rendezvous-nya tuh di satu tempat. Karena saya tahu banget, Mas Hendar paling seneng tinggal di hotel dan breakfast di hotel, itu Mas Hendar happy sekali. Beda dengan saya. Karena pekerjaan saya nggak terlalu suka. Tapi Mas Hendar tahu, kebiasaan saya bangun tidur itu hanya 2 hal. Pertama berdoa, kedua adalah minum air putih dan kopi. Karena kondisi-kondisi saya udah capek lain sebagainya, sampai hari ini yang membuatkan kopi pagi hari di tempat tidur itu bukan saya, tapi Mas Hendar ke saya. Dan itu tanpa saya minta. Jadi kopi ini, itu Mas Hendar bisa, dia mikirin saya pergi keluar kota, nomor 1 kopi ada apa enggak. Kalau enggak ada, dia menyalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan saya. Dan saya bisa gini, kok kamu nggak bawa kopi? Anyway, peran dan tanggung jawab tadi penting. Artinya lo sebagai suami itu nggak bisa digantikan oleh istri, tapi ada peran yang bisa saling kita bagi satu dengan yang lain. Nah, aku masih gatel ke pertanyaannya Ricky tadi. Bagaimana kalau sebuah hubungan sudah sedikit banyak tidak bisa diselamatkan, katakanlah. Kita harus mundur ke belakang. Kalau salah satu pasangan masih memiliki satu komitmen, harus ada harga yang dibayar di sana. Yaitu pasangan yang masih menginginkan rumah tangganya tadi utuh, dia harus melakukan lebih untuk pasangannya, sama seperti Kristus melakukan untuk diri kita. Itu bukan spiritual banget, tapi bisa, karena saya tetap percaya bahwa seseorang itu hanya butuh disayangi dan direspek. Cuman itu doang. Karena pada suatu saat sebuah pasangan itu memutuskan bercerai, dia cari pasangan baru, akan terulang kembali itu perceraian jika dia tidak beres dulu di dalam hatinya, gitu. Itu sebabnya tidak mustahil bahwa perceraian, perumah tangga yang berantakan kayak apa, pada saat itu kita teriak dan kita berikan kepada Tuhan untuk dipulihkan, itu harga yang harus kita bayar itu adalah pasangan tersebut salah satu harus melakukan fungsi yang benar di dalam rumah tangganya. Itu menurut jadi istri bisa mendidik suami, suami bisa mendidik istri, dan di situ adalah hal yang paling esensi. Jangan ngerasa aku udah melakukan lebih kok dia enggak. Jadi jangan hitung-hitungan. Mungkin seumur hidup kamu harus melakukan lebih buat pasanganmu, then it's okay. Kalau kamu anggap bahwa rumah tanggamu itu important buat dirimu gitu. Wow, Setuju. Dan itu tadi ladies, role play itu juga memang harus ada sih. Jadi ada hal yang memang bisa dikerjain bareng-bareng kan tadi kan. Terus juga memang ada yang memang nggak bisa digantiin, tadi peran suami, peran istri, peran sebagai ibu, peran sebagai ayah, itu tuh memang ya nggak bisa digantiin. Aku setuju sih, kayak tadi ini kan juga, ini jadi kayak semacam ini nih, anak-anak muda ataupun rumah tangga sekarang itu kan sibuk bekerja semuanya rata-rata, dan terkadang peranan ibu, peranan ayah itu justru diserahkan ke mertua gitu, yang pada akhirnya ini malah anak ngerasa kehilangan peran orang tuanya sendiri, dan ini akan terus berlanjut generasi ke generasi loh. Ini yang bahaya, dan ini sebetulnya harus di stop gitu. Itu betul, dan itu tugas masing-masing pasangan untuk mengingatkan pasangannya, entah si suami entah si istri. Misalnya terjadi suaminya pergi-pergi terus dengan kata-kata aku cari kerjaan, aku bekerja buat kamu. It's thank you Mas Aris. Layangan putus. Thank you Mas Aris. Tapi pertanyaannya adalah gini, hey, kamu punya istri dan kamu punya anak. Aku mau kamu bersikap untuk ada di rumah untuk anak-anak kita. Demikian juga suami. Hey, kamu kerja, tapi fungsimu sebagai ibu dibutuhkan anak-anak, meskipun kamu tidak seharian di rumah. It's okay untuk suami melakukan fungsinya, mengingatkan istrinya, demikian juga istrinya. Jadi simptom yang hal-hal yang rada mulai tadi terjadi sedikit penyelewengan sudah di-cut lebih dahulu. It's my dream. It's my dream, not hers. Tapi sorry.
Mam. Kayak kepsek ya, Aku- kayak kepsek ya. Oke. Iya. Dia ngerasa seperti ibunya sendiri gitu. Asal dia jangan terus tiba-tiba minta disusuin gitu ya. Aduh. Tapi Mbak Inoy, aku mau nanya lagi ya. Bukan mau nanya sih. Tapi aku setuju sih. Maksudnya harus ada satu ketegasan. Ya ini juga boleh sharing ya. Aku sama Mbak Inoy juga ya. Istriku kan pindah kerja kan. Oke. Salah satu dia pindah kerja itu karena aku nggak suka dengan bukan rules sih. Cycle kerjanya Mbak. Terlalu banyak keluar kota lah apa segala macam. Aku sangat tidak setuju itu karena pada akhirnya anak-anak dicuekin dan segala macam, dan itu akhirnya berbuah banget sih. Ini aku laporan sekalian ya Bu. Oke. Dan semakin aku coba untuk dan aku usahakan untuk komunikasi semakin intens, komunikasi yang semakin dalam. Puji Tuhan teman-teman nih ladies juga ya, ini kesaksian aku diberkati dengan sangat luar biasa loh sekarang gitu, dengan karir dari istriku, dari Taya tuh semakin bagus karirnya sekarang. Anak-anak semakin bahagia, yang tadinya jauh sama mamanya sekarang tuh udah lebih deket banget malah sekarang gitu. Jadi bisa beda banget dalam waktu kayak 3 bulan 4 bulan terakhir tuh beda banget sekarang gitu. Yang tadinya cuma nyari bapaknya doang, sekarang udah ke mamanya. Bapaknya Pasti karena lagi stok kan, Ki? Karena lagi stok kan? Ricky berubah kan? Mbak Inoy gue mah. Jadi thank you Ricky atas update-nya. Tapi sebetulnya bukan karena Inoy memberikan insight kepada kamu dan Taya, tapi lebih kepada bahwa kalian berdua juga melakukan tanggung jawab kalian masing-masing untuk membuat rumah tangga kalian itu menjadi surga. Karena itu bukan karena Inoy. Meskipun saya memberikan satu sebuah advice, tapi kalau kamu tidak merespon itu untuk kebahagiaan rumah tangga kalian, yang akan kejadian. Jadi don't blame it on Inoy, don't depends on Inoy, don't depends on human, depends on God. Depends on God. Jadi saya tetap percaya bahwa nggak ada rumah tangga yang 100% perfect sempurna, enggak, tapi di dalam ketidaksempurnaan itu kalian bisa saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga anak-anak akan melihat role modelnya itu siapa. Jadi jangan, ini pesanku kepada semua juga, terhadap kepada rumah tangga saya sendiri ya, meskipun anak-anak saya sudah menikah dan sudah nggak ada di rumah, kasihilah istrimu maupun pasanganmu sama seperti waktu kalian masih pacaran. Itu penting banget. Artinya ada hal-hal di mana kamu boleh merefresh ulang. Kenapa dulu aku jatuh cinta ya sama dia? Kenapa ya kok dulu aku begitu sparklingnya tuh? Setuju. Betul. Itu aku sih. senang itu. Kalau aku sih justru karena aku udah melewati, maksudnya kan aku tadi ya aku banyak belajar teman-teman, jadi aku banyak belajar dari Mas Hendar sama Mbak Inoy. Termasuk kayak tadi, kalau lu curhat tuh jangan ke orang lain, sebaiknya tetap sama Tuhan. Karena kalau orang lain lebih mengarahkan sebetulnya. Apalagi misalnya sama orang tua atau apa, jangan gitu. Jadi tetap ke Tuhan dulu, nanti Tuhan pasti bakal jawab kok, baik itu langsung dari Tuhan lewat hati kita ataupun lewat orang-orang yang dipercaya gitu loh. Nah, makanya ini ya puji Tuhan sih bisa dapat banget, aku bisa kenal sama Mbak Inoy sama Mas Hendar, karena mereka juga jadi aku jadi kayak parenting lagi. Belajar lagi tentang fungsi sebagai suami, sebagai belajar bagaimana cara memahami istri juga gitu. Dan memang ya penting sih gitu, kita punya satu lingkungan yang benar-benar bisa ngasih kita support yang membangun gitu loh, yang positif kayak gitu. Dan akhirnya ya kami ngerasain loh sekarang, kebayang nggak kalau kami nggak rukun. Sekarang di rumah tinggal berdua. Iya benar. Bertiga sama burung tadi, Mas. Kalau banyak ada 20. Ada 20 burung. Belum si banter tuh. Ada 3 anjing. Nah, Belum banter. Belum banter. Banyak rumah kita lebih banyak. Jadi gitu ya. Kebayang kalau nggak rukun suami istri, akhirnya kan nanti ditinggal sama anak-anak. Benar. Berdua lah, kalau nggak rukun, nggak pernah berkomunikasi dulunya, yang rasanya kayak apa ya?
Makanya kan suka dibilangin kan di firman Tuhan, di khotbah yang diutamain kan pasangan bukan anak ya nggak? Ya. Betul. Itu benar banget karena hanya pasangan kita yang diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk kita memilih loh. Karena betul, orang betul. tua kita nggak bisa pilih. Wow. Kita mau betul. jadi anaknya siapa kita nggak bisa pilih. Benar. Kita jadi Ini warga benar negara mana kita nggak bisa pilih. Tapi hanya pasangan kita dan itu pun kita suka keliru, bener nggak? Iya. Benar, Iya. benar. Jadi Wow. maksudnya tuh bahwa berarti kita tuh memang benar-benar harus bertanggung jawab banget terhadap dia ya. Menurut Iya, Ina, Karena kita yang milih gitu ya. yang Dia milih. jadi begitu karena kita ya. Iya benar. Harus tanggung jawab lah sama pilihan kita. Ya, Jadi ya, kayak ya, salahnya ya. gini, aduh dia kok gini ya, dia kok gitu, Nah, bisa kamu dibalikin yang salah sebenarnya. Iya. Lu kan yang milih gitu kan. lo yang milih. Benar, Jadi benar. saya selalu bilang sama anak-anak saya maupun kepada teman-teman juga termasuk Ricky bahwa kembali kepada cinta kasih yang mula-mula. Kamu waktu jatuh cinta itu seperti apa? Kamu memutuskan untuk menikahi dia karena apa? Jadi waktu sekarang terjadi pertengkaran, ketidakcocokan, fix it. Jangan lari ke mama. Jangan lari ke siapa-siapa. Iya. Karena bisa terjadi, itu sebetulnya salahnya kita juga loh. Benar. Jadi kita nggak Setuju. bisa bilang bahwa pasangan kita begini. Jangan-jangan saya yang tidak pernah mendidik pasangan saya atau membiarkan pasangan saya. Betul sekali. Betul. Oh, nendang sekali Mas Dua Bro. jempol. Wah. Banget loh. Itu aku belajar banget itu. Jadi karena ya aku juga diingetin juga kan bahwa ya sebagai laki-laki lo harus punya fungsi gitu loh. Fungsinya apa? Ya tadi sebagai imam, sebagai nabi, gambaran Allah gitu tuh harus ada. Gitu karena kalau enggak ya gimana mau ngebawa keluarga? Nah itu loh. Iya, tapi bukan cuma mimpin doang dong. Allah juga ada Iya kamu dong. enjoy. Nah, Benar. Allah tuh. Mengampuni, mengasihi, pokoknya Ya. semuanya itu Ya. harus berfungsi gitu loh. Kalau enggak hancur udah Enggak. gawat. Apa yang disampaikan Ricky itu sangat manusiawi. Rasa jengkel, rasa kecewa, rasa tidak dihargai, rasa ignorance. Tapi kembali, dulu aku menikahi dia, itu diriku seperti apa ya? Benar. Karena bisa terjadi rasa minder, rasa kecewa, rasa diri sendiri tidak berharga. Itu memicu loh respon kita keluar. Tapi itu yang tadi saya bilang, bahwa perlu adanya solitude dengan Allah untuk merefreshing jiwa kita. Itu seperti kita di-charge jiwa kita untuk kita bicara bahwa kekecewaan ini jangan-jangan diriku, aku yang butuh dikasihani, aku ini victim, aku ini begini, aku ini begitu. Nah, pasangan kita akhirnya menjadi seperti sparring partner, padahal sebetulnya bukan sparring partner, padahal sebetulnya adalah teamwork. Nah, kan beda, sparring partner kan untuk tinju-tinjuan kayak kita main boxing ya, tapi pasangan kita itu adalah sebagai teamwork gitu. Nah, ini yang seringkali nggak bisa disampaikan dengan eksplisit, karena tadi lingkungan itu juga mempengaruhi, Rick. Lingkungan, lalu kemudian sosial media, lalu sekarang kan lagi ngetren tuh anak-anak juga zaman sekarang suka banget ngomong apa, aku mental illness, please. Yes. Apa sih mental illness? Sampai Ina pernah bilang, ini rada keluar dari jalur tema. Datang ke saya, Mbak Ina, saya pikir saya lihat mental ya. Ina ngomong, apakah kamu pengen bunuh diri? Enggak. Apakah kamu pengen menyakiti diri sendiri? Enggak. Apakah ciri-ciri bipolar, ciri-ciri schizophrenia itu saya sebutin semua. Dia bilang enggak, dan saya bilang, kamu cuma kepengaruh dengan sosial media. Bahwa seakan-akan kamu depresi. Enggak usah banggalah dengan mental illness. Ayo kita kembali kepada kebenaran. Kamu hanya merasa enggak ngerti harus melakukan apa di situasi pandemik. Kamu mati gaya. Hanya mati gaya. Nah, hal-hal ini juga terjadi mati gaya di dalam rumah tangga. Karena nggak ngerti komunikasinya apa. Jadi kembalilah kepada, ingat, Rick, ada baiknya Elke juga ya, tulis tuh dulu 10 hal yang membuat kamu jatuh cinta kepada pasangan kamu. Tulis dengan spesifik dan taruh itu di dalam pikiranmu dan hatimu dan simpen di dalam dompetmu. Let's go. One day kamu berantem, ambil itu di dompet dan ingat-ingat itu. Saya masih menyimpan surat kecil-kecil note-note cintanya Mas Hendar zaman dia siaran berpuluh tahun yang lalu waktu saya masih pacaran. Kalau saya udah enak sama dia, saya buka kembali dan saya tahu, oh zaman segitu teh saya pernah jatuh cinta sampai kayak gini ya. Karena Dan ini ya kangen. gitu ya. Dan tiba-tiba saya jadi kangen sama dia gitu. Serius, itu inner healing rumah tangga saya gitu. Itu baru healing guys.
Bener. Itu baru me time, guys. Itu baru bener. Iya. Ini aku jadi PR banget nih. Aku nanti mau nulis 10 yang aku suka dari Billy apa. Plus, Aku juga mau. Mau bikin PR 10, mau nginget-nginget dulu ngapain aja. Lupa ya Titin. Oh iya dong. Tentu lupa. Kan aku sesar 2 kali. Ya, Banyak banget lah pokoknya nggak bisa ingat-ingat ini. Iya sih. Jadi sering kali, waktunya masih ada nggak ini? Apa? Udah. Ini kita udah Extended. 2 episode lebih sih, nggak apa-apa. Sebelum aku mau tutup It's okay, aja it's dengan okay. satu ini. Jadi Tapi aku masih ada kali- pertanyaan. sebentar. Aku mau menyampaikan sebelum aku lupa. Oh iya. Maaf ya, udah nenek-nenek juga gitu ya. Belum Kat. Mana ada nenek-nenek. Jadi gini, seringkali pasangan zaman sekarang itu hanya melihat satu kesalahan kecil pasangannya dan melupakan 100 kebaikan dari pasangan kita. Dan saat Itu itu saya baru bahas. karena nilai setitik. rusak susu sebelangga. Betul. Nah, Tapi Iya, betul. ingat baik-baik, rusaknya bubur dari nasi menjadi bubur, kan sudah banyak tuh anekdot yang bilang dikasih ayam aja, dikasih kecap asin, dikasih cabai, jadi bubur ayam. Tapi Inoy tetap percaya bahwa di dalam rusaknya nila, yang setitik merusak susu sebelangga, itu nggak perlu susunya dibuang, bisa dijadikan yogurt kok. Ya, bener. How you Bener. dance in the wind ya sebetulnya ya. How you react terhadap situation. I see, yes. Oke. Bagaimana kita dealing dengan diri kita sendiri. At the end of the story, we dealing with ourselves loh. Tapi kalau misalkan in the end-nya kayak dua-dua ada di jalur tol yang dua-duanya ada di jalur tol gitu. Ujungnya sama tapi bersebelahan. Beda jalur. Beda kendaraan. Beda kendaraan. Yes, itu gimana? Oke. Ada rest area nggak? Nah, iya juga sih. Sih, terus Nggak ada apa alasan area? gitu. Rest area dibangun untuk seseorang yang menyetir dalam kondisi jarak jauh untuk dia beristirahat. Itu yang tadi saya bilang, bahwa di dalam rumah tangga tidak ada quit, yang ada adalah resting. Beristirahat, berkontemplasi dan bersolitud Yes. dengan diri kita maupun dengan Tuhan. Syukur-syukur bahwa ini saya mau bilang ya, ada satu masa di mana saya benar-benar lelah dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan siapapun, dan itu mempengaruhi hubungan saya dengan Mas Hendar. Yang saya lakukan adalah saya pergi dengan hanya berdua dengan Mas Hendar, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Aku tetap dengan handphoneku, tapi saya merasa nyaman dia ada di sebelah saya. Demikian juga Mas Hendar. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita tetap berdua untuk sama-sama pergi kemana-mana berdua. Dan ada kalanya Mas Hendar ngomong, Inoy ke Mas Hendar, Mas jangan main handphone dong. Aku cuma pengen kita pegangan tangan, ataupun aku cuma pengen dia dengerin keluh kesahku. Demikian juga Mas Hendar. Nih, kamu mau cerita apa? Jangan main handphone. Oke. Dan kita menghargai momen-momen itu gitu. Apakah perlu pembicaraannya sangat serius? Enggak. At the end, karena kita tahu dua-duanya itu orang yang sangat receh, bercanda itu menjadi jalan keluar dari permasalahan kita. Mas Hendar tuh gila aja kalau di rumah. Demikian juga saya. Jadi kalau di lingkungan teman, mungkin teman-temannya dia nganggap, Dar, istrimu itu bener-bener ya gila ya, enak banget punya istri Inoy. Padahal di lingkungan saya, teman-teman saya ngomong, enak ya punya suami kayak Mas Hendar. Dari situ saya melihat bahwa tidak ada yang sempurna sebetulnya. Orang hanya melihat dari luarnya saja, tapi kita yang mengusahakan memupuk rumah tangga itu. Gitu. Kita yang mengusahakan karena dia tanggung jawab kita. Balik lagi ke situ, guys. Kalau lu do your best, berarti lu manusia nggak bertanggung jawab. I'm sorry. Berarti tuntutannya itu do your best ya. Iya dong. Jadi you should be ashamed of yourself lah kalau ada sesuatu yang hancur. Oh benar. Salah kita. Elke, jika suami kamu dipuji oleh orang luar di luar sana, bahwa dia terpelihara sempurna, dia masih awet muda, dia ini semakin gendut ya kan? Semakin gendut, dengan enak banget untuk naruh handphone di atas perutnya gitu ya. Sebetulnya kan
yang dipuji itu adalah something. Iya, aku seneng loh. Iya. Aku pernah loh itu Mbak Inoy, aku pernah ada temen mainnya suamiku tuh ya, teman-teman dia waktu lagi kuliah. Jadi mereka tuh punya geng, ceweknya kalau nggak salah 5, cowoknya 2. Dan mereka kalau lagi ketemuan, saya seringnya nggak usah ikut. Saya memilih untuk tidak ikut lah gitu ya. Nah, lalu ada one day si temen ceweknya itu WA ke saya, Tin, kok lu kasih sih si Evan wangi begitu? Dia bilang gitu. And I'm not proud of it, kalau aku sih gitu. Karena ya berarti kan laki gue kelihatan bersih, laki gue kelihatan wangi gitu kan, dia enakan di situ kan, jadi gue sih no problem gitu, kayak hey that's mine gitu. Ya. Karena ada orang-orang di luar sana yang dia tidak secure kalau suaminya itu ganteng dan well dressed, lalu smell good gitu, karena dia takut suaminya diambil orang. Buat saya, kalau Mas Hendar sudah memilih saya, artinya I'm the best among the best, benar nggak? Yes, Benar. Demikian juga Mas Hendar. Kalau Inoy sudah milih Mas Hendar itu the best among the worst gitu ya. jadi gitu. Bukan, artinya gini, bahwa secure itu penting. Aku tidak pernah berpikir itu sebabnya apa yang mulia, apa yang indah, apa yang sudah didengar, pikirkanlah itu. Jadi jangan mengarsa, aku dandani suamiku, nanti perempuan lain bakalan dekat sama suamiku. Hey, pikiranmu akan mengetrek alam semesta itu untuk itu yang terjadi. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Dan saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya selalu menganggap bahwa I do it untuk dia dan untuk diri saya. Dan itu otomatis yang saya rasakan. Jadi saya nggak pernah memiliki pikiran, nanti kalau aku dandanin Mas Hendar, nanti kalau Mas Hendar kaya, nanti kalau misalnya Mas Hendar banyak uang, padahal itu saya yang kerja, dia yang pegang, nanti dia begini-begini. No, karena saya nggak pernah berpikir seperti itu. Jadi karena saya sangat secure in Christ. That's why my name is Christina. High five dong, high five. High five. Nah, jadi kita harus buktiin bahwa pada saat kita memberikan yang terbaik buat pasangan kita, itu yang menikmati dan dipuji itu Tuhan dan diri kita loh. Karena pasangan kita bukan pesaing kita. Kita tidak sedang bersaing dengan pasangan kita. Dan waktu Mas Hendar senang melihat saya cantik, dandan cantik, aku jadi seperti wanita karena saya sangat tomboy gitu ya. Dia juga happy gitu. Dia tidak punya rasa takut ataupun khawatir ada laki-laki lain yang mengagumi saya. Kalau toh ada, it's fine. Istri saya nggak akan nanggepin gitu loh. Oke, ini menarik nih, Mbak Inoy. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran. Menariknya ini adalah gini, tadi ya, misalnya dari satu sisi yang istrinya atau suaminya dekat banget sama Tuhan, katakanlah kayak gitu. Nah, cuman di satu sisi karena si istri dan suaminya, istri atau suaminya ini dekat sama Tuhan, akhirnya dia selalu punya pikiran yang positif sama pasangannya, dan itu dimanfaatkan oleh si pasangannya. Itu bagaimana kita harus bersikap gitu. Pertanyaannya, oke, Mas Hendar lagi di kamar mandi, teman-teman, jadi Inoy sendirian begini. Ayo, come on, kesempatan. Jadi para pendengar Maestro, Sobat Maestro, jadi gini ya menurut saya, Ricky, fokuslah kepada apa yang kamu lakukan. Itu saran saya. Fokus kepada apa yang kita lakukan, bahwa saya memiliki doa yakin bahwa suami saya tidak melakukan hal yang begini, istri saya tidak melakukan ini, dan itu dimanfaatkan. That's not your fault. Jangan pernah menyalahkan diri kamu bahwa kamu salah melakukan itu. Artinya tetap keep doing that way, dan yang penting adalah kamu mendidik istrimu bahwa kamu kok take it for granted dengan situasi ini. Jadi ketegasan itu ada kadang-kadang untuk menyampaikan bahwa, hey, kamu sudah mulai take it for granted dengan kebaikan ataupun saya membebaskan. Menurut Ino ya, ada beberapa hal yang di dalam komunikasi itu penting untuk kita tuh saling mengingatkan. Kalau dia misalnya diingatkan, kok kayaknya kamu aku biarin kesana sini nggak tahu diri ya. Kenapa nggak kita tegur dia? Jangan berasumsi bahwa dia take it for granted. Tapi justru apakah kamu sudah melakukan
teguran itu. Jika kamu belum melakukan teguran, tapi kamu bilang kepada seseorang bahwa dia memanfaatkan, pertanyaannya Inoy, pernah nggak kamu menegur dia bahwa dia sudah kebablasan loh, nggak pulang ke rumah misalnya? Bisa paham maksudku nggak? Mas Hendra udah kembali dari peraduannya. Jadi gini, Rick, kadang-kadang kita suka dimanipulasi oleh pikiran kita bahwa pasangan kita memanipulasi kita. Sedangkan yang tahu betul apakah memanipulasi apa tidak itu kan hati dia sama Tuhan. Nah, kenapa nggak kita dudukkan dan kita berkomunikasikan bahwa aku nggak suka loh, kamu sering banget pergi-pergi dan itu kamu melupakan organisasi rumah tangga kita. Dan itu pernah terjadi di rumah tangga saya beberapa tahun yang lalu. Dan at the end Tuhan yang menampar saya, yaitu bahwa apa? Noy, kamu memang kebablasan mencintai pekerjaanmu. Dan saya bertobat di sana. Artinya bertobat itu apa? Saya menyadari bahwa Mas Hendar tetap membutuhkan perhatian saya dan sejak saat itu sampai hari ini, secapek apapun saya, kalau Mas Hendar minta dimasakin, tanpa dia minta, saya selalu masak makanan kesukaannya dia di kesibukan-kesibukan saya. Jadi karena saya tahu bahwa itu kesenangannya dia gitu. Begitu, Rick. Ya, benar-benar. Menarik. Ini balik lagi harus ada kerendahan hati juga ya, ladies dan juga sangat, ya. Elke. Introspeksi juga penting loh. Nomor satu, introspeksi. Itu Mbak Inoy kalau nggak mau introspeksi, dia mana mau masakin lagi? Buat apa? Gitu online aja. Titin, banyak orang mengatakan ke Inoy bahwa Mas Hendar dibeliin aja tuh GoFood. Betul. Buat Inoy enggak, karena saya tahu bahwa masakan Love saya, language-nya dia itu. bahasa kasihnya Mas Hendar itu dilayani. Betul, act of service. Betul. Dan buat saya itu bukan sebuah hal yang sulit karena saya senang melayani orang. Tuhan teh baik, pasti apa yang diberikan kepada diri kita itu yang harus nikmati nomor satu itu pasangan kita loh, Rick. Benar. Bukan orang lain. Ini kan ada isu sebetulnya kalau yang zaman sekarang kan isunya itu adalah sosial media, karena biar gimana pun sosial media itu hal yang lagi intens banget digunakan terutama untuk pasangan-pasangan muda seperti sekarang ini. Tadi aku setuju sih, kayak ada banyak banget sih sebetulnya teman-temanku juga yang kayak gitu. Nggak banyak banget, cuma ada lah gitu orang yang lagi berantem karena apa, dia expose di sosial media. Benar. Pada akhirnya ada orang lain yang menangkap itu dan memanfaatkan situasi itu. Nah, itu untuk nanganin itu gimana tuh, Mas Hendar, Mbak Inoy? Benar sih. Untuk Karena kita supaya outsider gitu ya. Ya kan mengingatkan. kita nggak tahu kan, gitu kan. Apalagi si handphone ini kan kayak barang pribadi gitu loh. Kan Ya kita mengingatkan kadang-kadang akhirnya. Itu baru kejadian kok beberapa hari ini ada teman kita, teman Komsel ya gitu. Kita tahu dia lagi ribut suami istri. Tapi istrinya pasang status di IG. Jadi tahu deh semua. Yes. Padahal yang tahu paling berapa orang doang, hanya segelintir orang. Tapi dengan itu akhirnya semuanya bertanya-tanya di grup, ada apa sih ini? Nah itu kan ya bunuh diri kalau menurut saya. Itu kita ingetin, ngapain gitu. Ya, jadi waktu kasus itu nomor satu karena saya merasa peduli atas rumah tangga ini, saya menghubungi si wanita dan saya hanya mengatakan kepada dia bahwa saya tidak ingin tahu masalah kalian, tapi ingat baik-baik bahwa jejak digital itu jahat. Jangan sampai permasalahan rumah tangga kalian yang harusnya bisa di-keep dan bisa diselesaikan sendiri itu jadi bahan omongan orang. Jadi sebetulnya jangan nyalahkan sosial media, salahkan diri kita yang sering kita sendiri yang mengumbar-umbar, yang bekoar-bekoar, yang pengumuman, yang bikin branding, yang bikin reels, TikTok, padahal konten ngapain sih, gitu loh. Jadi konten-konten itu yang seringkali bisa pencitraan positif negatif, tapi ingat tidak semua orang level understanding dan knowledge-nya teh sama memandang sebuah situasi gitu. Benar-benar. Tapi yang sering terjadi tuh ya justru Elke juga ada tuh yang begitu dan udah Elke ingetin juga, tapi pernyataannya itu adalah gini Mbak Inoy, ya memang gue sengaja taruh di status biar suami gue biar lihat. Betul. Jadi jawabannya gampang it's okay, lakukan, jangan ikut campur. That's it. Itu kalau saya.
Karena jawabanmu itu sebetulnya bunuh diri, kamu masuk ke jurang. Kalau Iya. begitu, naiklah sendiri dari juang menyelamatkan dirimu. Jangan ngerepotin orang lain nantinya. Itu Benar. yang saya katakan. Karena ada hal-hal kapan kita tegas sebagai seorang konselor itu untuk tidak menjadi pahlawan bagi pasangan itu. Itu prinsip dasar. Right. Ya. Nah, Mbak Inoy, kalau sebelahnya sendiri kayak ndablek, itu gimana? Oke lah. Oke, gue berkomitmen, gue trust, gue komitmen gitu kan. Cuma kan capek juga ya. Karena sebelahnya benar-benar super ndablek luar biasa, haleluya gitu. Oke, double-nya dalam arti tidak merespon setelah diberikan diajak ngomong, Udah secara misalkan ngomong baik-baik udah, ngomong pakai nangis udah, ngomong pakai orang ketiga udah, tapi dianya tetap aja gitu dengan pemikirannya sendiri yang tembok Jericho itu gitu. Nah, itu gimana tuh? kata saya berdiam diri, nggak usah ditanggepin lagi, hiduplah kita dengan kebenarannya diri kita dengan Tuhan, karena saya tetap percaya doa itu jalan keluar satu-satunya. Bersikaplah tetap baik kepada pasanganmu meskipun dia jengkelin selama tidak KDRT. Itu prinsip buat saya. Oke. Kalau sudah KDRT lain cerita. Tapi misalnya Mas Hendar teh keke dikasih tahu untuk Mas, tolonglah Mas Hendar itu memperhatikan aku. Aku ini benar-benar butuh kasih sayang. Dia tetap gitu aja, Kakak. Enggak, aku sudah memperhatikan kamu. Tapi dia benar-benar nggak melakukan apa-apa. Yes. Ya sudah, yang saya lakukan adalah tetap memberikan bahasa kasihnya dia. Saya lakukan. Itu yang tadi saya bilang, Rick. Ada effort dari salah satu pihak yang memang harus melakukan lebih tanpa hitung-hitungan. Mengapa kita menjadi beban berat? Karena tadi jiwa kita pun belum terpuaskan. Betul, jiwanya pengen di-nourish. Jadi sebetulnya sakitnya rumah tangga itu kan bicara di jiwa ya, bukan cuma bicara di tubuh sama roh loh. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Setiap masing-masing keluarga dan karakter orang itu beda-beda, Titin. Kalau saya pribadi selalu memberikan masukan adalah seberapa kamu kuat. Kalau masih memakai kekuatanmu, pasti nggak akan kuat. Berapa banyak kamu menyerahkan dia kepada Tuhan, dalam arti itu begini. Selama itu bisa kamu toleransi, lakukan yang terbaiknya buat kamu. Jangan dibalas karena nanti orang yang biasanya benar menjadi salah. Kalau ngikutin arahnya yang salah. Ngikutin flow-nya ya. Benar. Yes. Gile benar Mbak Inoy. Mas Hendar pasti bangga banget ya di sebelahnya ya. Sejujurnya ya, ini aku mau cerita bagaimana bukaan dikit ya. Satu hal yang bikin saya bangga dalam hidup saya adalah bahwa saya tidak maju sendirian. Meskipun orang bilang, waduh Mbak Inoy profesional, Mbak Inoy sukses di kerjaan, tapi kebanggaan saya waktu saya tahu bagaimana saya berfungsi untuk Mas Hendar dan mendorong dia menemukan calling dan passion dia menjadi penyiar. Dan sampai hari ini terima kasih Maestro, karena Maestro salah satu media yang dipakai Tuhan untuk suamiku tetap jadi berkat di masa tua dia. Dan saya benar-benar thank you Ricky, thank you Elke. Saya harus katakan bahwa pada saat kita memperhatikan pasangan kita lebih daripada diri kita, Mas Hendar tuh bukan tipe orang yang membuka hutan. Jadi dia tipikal orang yang kalau sudah tersedia medianya, dia akan explore lari dengan cepat. Tapi dia bukan yang bangun jalan tol. Itu bukan Mas Hendar. Tapi saya tahu itu Tuhan berikan kapasitas itu ke saya, ke Inoy, yang biasa membabat hutan, lalu mengatur segala sesuatunya. Buat saya tahu kelemahan Mas Hendar di mana. Inoy mendorong, membantu dia membukakan channel-channel begini untuk pada Ricky, bagaimana, dan Ricky juga dipakai Tuhan untuk membukakan, dan terutama Maestro, thank you Titin dan Pak Stephen, waktu diberikan sebuah kesempatan untuk bisa siaran kembali, dan setelah itu Mas Hendar, Inoy tidak terlibat sampai hari ini, udah hampir berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun nih. Yang saya rasakan cuma satu, bahwa Tuhan tuh baik pada saat diri kita sebagai seorang penolong, memahami siapa yang akan kita tolong, bukan ada kesombongan, bukan ada tinggi hati, bukan ada hitung-hitungan di sana. Tuhan akan secara holistik itu menyehatkan rumah tangga kita kok, gitu. Ya, jadi kembali ya, kita perlu tahu
Apakah apa sih yang perlu dibantu dari pasangan kita? Jangan hanya melihat jeleknya saja, tapi kelebihannya dia apa gitu. Yes. Oke, ya sekali lagi kita diajak untuk berpikir bersama. Dikasih PR loh ya sama Mbak Inoy. Ladies, Banyak. 10 Banyak. kelebihan. 10 kelebihan loh dikasih ya. PR-nya kayak udah di kelas S3 ini mah gua Iya, rasanya. PR-nya banyak. Wes, yoi. Harus sambil bertapa dulu nggak nih? Saya Nggak usah. pojokan dulu ke. Si Pang mau nyari pojokan. Saya mau ngerjain PR-nya di pinggir pantai, boleh nggak ya? Boleh. Ah, milih-milih itu mah pengen liburan. Ina juga dapetin dari kalian loh, bahwa sebetulnya pola pikir anak zaman sekarang itu juga bisa mempengaruhi nantinya di dalam rumah tangga orang-orang yang sudah tua, karena musuhnya berbeda. Gitu. Betul. Nah, itu yang menurut Inoy kedewasaan dari segala sisi itu penting, bukan cuma umur gitu ya. Meskipun masih muda, saya juga yakin banget bahwa kalau Tuhan mau rumah tangga kita tuh menjadi kesaksian buat orang lain, seberat apapun itu, lakukan. Jangan pernah menyerah ataupun quit dari situasi. Jadi sebetulnya kita semua memiliki satu ini ya, apa namanya, rasa kasih yang mula-mula yang perlu dibangkitkan kembali meskipun situasinya Ya, betul. tidak enak gitu. Iya. Thank you to you. Thank you to you to both of you. Jangan Justru jadi semangat, tetap menyerah. Oh salah ya, menyerah kepada Tuhan Yesus. Kayak stiker. thank you banget ini buat Mbak Inoy sama Mas Hendar yang bikin kita jadi kayak Ya, ini disiramnya bukan disiram sih mungkin ini ya, kayak Diciprat tapi langsung membakar seluruh badan ini. nah bukan kayaknya di disiram shower, air, di tapi shower, di di shower. dicipratnya sama minyak panas tuh nggak sih, bukan disiram sama kayu air gitu tuh. Iya, kayak pelan-pelan. Jadi sebetulnya waktu kita mulai memikirkan di pikiran kita tentang pasangan kita, tentang hal apa yang bikin kita jatuh cinta, itu tanpa disadari, sama seperti sedang kita memupuk rasa sayang itu, sparklingnya, rasa kangen kembali, itulah yang seharusnya sebuah rumah tangga itu dibangun. Itu sama dengan kalau orang selingkuh kan kayak gitu kan, sebenarnya kan mikirin yang pasangan apa Selingkuhannya. gebetannya, gitu. Gitu. Nah kenapa nggak itu dibalik gitu loh, bahwa itulah yang harus kita pikirkan kepada pasangan kita gitu. Jadi di bulan Februari Valentine ini kasih sayang. Aduh bener loh, makasih banget ini Mbak Inoy sama Mas Hendar sudah hadir di hari ini di Ladies Talk ya. Ini benar-benar menjadi berkat banget, serius. Aku nggak pas atau gimana, bener serius ini mah. Debak. Oke, Sobat Maestro ini seru banget ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maestro yang mau nanya-nanya atau misalnya mau, aku mau dong konsultasi sama Mbak Inoy atau Mas Hendar, boleh ya? Berarti ya? Follow IG saya. Inoy CH Inoy. Oke. Jadi bisa langsung ke sana tuh Sobat Maestro tuh tanya aja ke Radio Maestro, ntar kita forward IG-nya aja ya Mbak ya. Lihat Instagram kita aja, nanti akan aku tag. Oke, baiklah Sobat Maestro, itu tadi perbincangan kita hari ini. Sekali lagi thank you Mbak Inoy, Mas Hendar, terima kasih banyak. Ya, dan jangan lupa acara ini bisa ditonton di Maestro Radio Bandung YouTube channel dan didengerin di 92,5 Maestro FM Bandung. Oke, thank you ladies. Spotify Maestro Radio Bandung. Ya, jangan lupa juga bisa didengerin di sana. Oke, thank you ladies. Terima kasih Elke, Thank you Pak Prot. Terima kasih semuanya, Mbak Inoy. Sweet. Terima kasih dan terima kasih Sobat Maestro. Dadah. Bye.